Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, today it's science and now I will explain to you about the material. But first, please open your science workbook page 29 and also your worksheets. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan materi sainsnya ya. Tapi sebelum itu tolong dibuka dulu workbooknya. Science workbook, this one, page 29. And then, dengarkan penjelasan Miss. The ideal temperature range for plant growth without CO2 complementation is 70 until 75 degrees. When the temperature in a garden climbs higher than 85 degrees, plant growth damage can happen quickly. As far as temperature is concerned, you have the following factors working against you when you begin to improve your garden area. The first one is the more wood you add to an area, and then the more enclosed you make the area. And third, the less adequate your exhaust system is. And the fourth, the smaller the area is. And the last is the worse your head problems get. Jadi, tanaman itu yang bagus sebaiknya harus diletakkan dalam suhu atau temperatur ini ya. Temperaturnya berapa? Ini tanpa CO2 ya atau karbon dioksida itu 70 sampai 75 derajat. Itu yang bagus. Lalu kalau diletakkan di lebih dari 85 derajat maka tanaman akan lebih cepat rusak. Lalu kalian juga harus memperhatikan beberapa faktor yang harus kalian perhatikan jika ingin membuat garden kalian itu lebih bagus. Tuh, ini ada 1 sampai 5. Nih cara-caranya untuk improve your garden area. Yang pertama ada seberapa banyak cahaya yang dibutuhkan kebun kalian, seberapa luas areanya, seberapa bagus sistem sirkulasi udaranya, lalu seberapa kecil area, and then seberapa banyak masalah dengan suhunya, tuh seberapa panas gitu ya. Plants grow slow in hot. Nah, tanaman itu berkembangnya lebih lambat kalau di tempat yang panas. Humid condition itu yang di tempat yang lembab. Tuh, and your ability to control the temperature in the garden area is only as good as your source of cool or fresh air. Jadi tanaman itu akan lebih lambat tumbuhnya kalau di tempat yang terlalu panas. Jadi harusnya tempat yang agak lembab tapi dengan cahaya yang cukup gitu. Dan juga itu semua akan menghasilkan fresh air atau udara yang sejuk, yang bagus, yang segar gitu. Nah, lalu di worksheetnya coba dibuka, yang bawah itu tinggal dijawab. Kalau yang belakangnya di sebaliknya itu di worksheetnya itu sudah Miss kasih gambar kotak sama seperti di worksheet. Nah, nanti kalian tugasnya tinggal menulis nomornya based on the characteristic. The first one, ciri yang pertama, ground outside, lots of light and no water. Kira-kira tanaman yang manakah yang sesuai dengan ciri ini? Ditanam di luar ruangan, banyak cahayanya tapi tidak diberi air atau tidak disirami. Kira-kira tanamannya akan seperti apa? Tinggal kalian menulis di kotaknya. Misalnya kotak ini, oh ini yang bakal tanamannya akan terlihat seperti ini Miss. Nah, ditulis 1, ini 2, 3 atau 4. Tulis nomor saja di kotak-kotaknya itu ya. Nah, ciri yang kedua, grown outside, lot of light and enough water. Nah, ditanam di luar ruangan, punya cahaya yang cukup dan cukup air. Nah, tanamannya akan seperti apa? Yang ketiga, grow in the greenhouse, lots of light and enough water. Nah, kalau di ciri yang ketiga ini tanamannya itu ditanam di dalam sebuah rumah kaca gitu, khusus untuk menanam tanaman. Tuh. Punya cahaya yang cukup dan juga air yang cukup. Kira-kira tanamannya akan seperti apa ya? Kalau ditanam di dalam rumah kaca, bukan di outside. And the last number 4, grown outside, no light and enough water. Nah, kalau ditanam di luar, tapi grown inside, di dalam ruangan, tidak ada cahaya dan tidak dikasih air. Kira-kira tanamannya akan seperti apa ya? Itu tinggal ditulis nomornya aja di masing-masing kotak gitu. Lalu next page, dibuka halaman selanjutnya ya. Nah, kalau yang ini soal bawahnya dalam kotak, Greg and Nikki investigate how plants bulbs grow. They want to find out the temperature affect the growth of the bulbs. They put some bulbs in 3 pots of dry compost. Nah, jadi si Greg sama Nikki ini ingin membuat suatu percobaan. Mereka itu meletakkan bulbs itu semacam umbi gitu di dalam 3 pots
Nih 3, 1, 2, dan 3. Yang diberi dengan dry compost. Nah, yang pertama itu diletakkan dalam cool dark cupboard, di dalam lemari yang dingin dan gelap. Yang kedua diletakkan di dalam lemari es yang dingin dan gelap. Yang ketiga diletakkan di dalam ruang kelas yang hangat di dalam kotak yang gelap. Tuh, beda ya masing-masing. Lalu soalnya yang pertama, they want to make a fair test. What have they forgotten to keep the same? Apa yang mereka lupakan untuk membuat ketiganya ini sama? Apa kira-kira? Apa yang harus sama, disamakan? Misalnya, yang disamakan tempatnya miss, suhunya miss, dan lain-lain gitu. Yang B, what else should they keep the same to make it fair test? Nah, kalau yang B ini, apalagi selain misalnya tempat, suhu, terus ruangannya, itu yang harus disamakan untuk membuat ini fair atau adil tesnya, kira-kira apanya? Coba diperhatikan dari ketiga gambar ini, apa yang beda? Nih. 1, 2, 3 itu ya, soalnya cukup 2 saja. Nanti dikerjakan di worksheetnya. Kalau mau mengerjakan di workbooknya juga boleh, tapi nanti workbooknya tidak perlu dikumpulkan. Oke, I think enough from me. Thanks for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.